Sorry telat semenit. Jadi kita mulai aja ya teman-teman biar nggak kemalaman juga. Selamat malam teman-teman, Mas Mbak semuanya. Di sini aku Michelle dari jurusan Hukum angkatan 2019 sebagai staf riset migas di DEM akan mengisi kelas energi migas untuk topik pembentukan harga minyak dan sejarah fiskal migas. Namun untuk malam hari ini kelas energinya mungkin agak berbeda ya teman-teman karena pematerinya bukan cuma aku doang nih, ada juga Mbak Deswin yang akan menemani aku untuk menjelaskan kelas energi pada malam hari ini. Kepada Mbak Deswin boleh nih kenalan dulu. Oke, terima kasih Michelle atas pembukaannya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat malam buat teman-teman yang ikut kelas energi pada malam hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku Deswin Sabrina Ramadini dari Prodi Manajemen dan Kebijakan Publik sebagai di DEM ini sebagai staf dari divisi bisa dibilang itu peminatan migas. Nah, aku di sini nanti akan membawakan sebuah materi terkait pembentukan harga minyak. Oke, keren banget. Jadi di malam hari ini materi akan dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan harga minyak yang akan dibawakan oleh Mbak Deswin. Kemudian untuk diawali dengan perkenalan dengan sejarah fiskal migas yang akan aku bawakan materinya setelah ini. Boleh next slide. Oke, bisa next slide ya. Oke, untuk pengantar, mungkin teman-teman udah tahu ya, Indonesia, negara kita ini dikaruniai dengan kandungan minyak dan gas bumi yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, sumber migas ini berada jauh di perut bumi, sehingga tidak mudah untuk mengangkatnya. Karena berada jauh di perut bumi itu, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi memiliki resiko yang tinggi. Selain itu juga membutuhkan biaya yang besar serta teknologi yang canggih, sehingga pemerintah perlu untuk bermitra dengan investor dalam melakukannya. Boleh next slide. Oke, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi fiskal migas pada malam hari ini, pertama-tama kita akan kenalan dulu nih dengan sejarah fiskal migas di Indonesia. Supaya lebih mudah, aku akan membagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama adalah evolusi bentuk kerja sama pengelolaan migas. Kemudian yang kedua adalah skema PSC dengan cost recovery. Lalu yang subtopik yang ketiga adalah skema PSC dengan gross split. Dan yang terakhir adalah skema PSC yang berlaku saat ini, yaitu skema PSC bebas pilih antara cost recovery dengan gross split. Oke, boleh next slide. Nah, oke. Untuk subtopik yang pertama, aku menyajikan kepada teman-teman timeline perkembangan sejarah evolusi bentuk kerjasama pengelolaan migas di Indonesia. Sebelum berlakunya profit sharing contract atau PSC yang berlaku saat ini, dulu Indonesia sempat menganut 2 model bisnis, yaitu konsesi dan kontrak karya. Nah, rezim konsesi yang dianut oleh Indonesia pada era kolonial Belanda akhirnya berakhir berlaku sampai awal kemerdekaan Indonesia. Untuk konsesi ini dulu memiliki karakteristik bahwa semua hasil produksi dalam wilayah konsesi dimiliki oleh perusahaan. Nah, maka dari itu, konsesi ini bertentangan dengan berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena dalam sistem ini, negara hanya menerima royalti secara umum berupa persentase dari pendapatan bruto dan pajak. Nah, oleh karena itu, keterlibatan negara sangat terbatas nih dalam pemberlakuannya skema konsesi dalam masa itu. Nah, kemudian setelah konsesi ini tidak berlaku lagi, akhirnya masuknya ke rezim kontrak karya. Untuk rezim kontrak karya ini berlaku di Indonesia sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Nah, regulasi ini mengatur bahwa sumber daya migas adalah milik negara. Status perusahaan
diturunkan dari pemegang konsesi menjadi kontraktor negara. Sehingga pada sistem ini, negara dan perusahaan saling berbagi hasil penjualan migas. Meskipun perusahaan tidak lagi menjadi pemegang konsesi, namun kendali manajemen masih berada di tangan perusahaan, sehingga peran pemerintah hanya terbatas pada kapasitas pengawasan. Setelah kontrak karya berakhir, akhirnya berlakulah skema profit sharing contract atau PSC, atau yang bahasa Indonesianya kontrak bagi hasil, yang pertama kali berlaku pada 1966 saat Direktur Pertama Permina, Ibnu Sutowo, menandatangani kontrak bagi hasil dengan Independence Indonesian American Oil Company atau IAPCO, dan kontrak ini tercatat sebagai PSC pertama dalam sejarah industri migas dunia. Nah, penerapan IPSC di Indonesia dilatar belakangi supaya negara berperan lebih besar dengan mempunyai kewenangan manajemen kegiatan hulu migas. Nah, PSC ini dapat diibaratkan dengan model usaha petani penggarap yang banyak dipraktikkan di Nusantara. Pemerintah ini dapat kita analogikan sebagai pemilik sawah yang mengamanatkan pengelolaan lahan kepada petani penggarap. Dalam bisnis hulu migas, petani penggarap yang aku sebutkan tadi itu dapat kita analogikan bahwa itu adalah perusahaan migas baik nasional maupun asing. Jadi penggarap ini menyediakan semua modal dan alat yang dibutuhkan. Nah, demikianlah PSC bekerja. Nah, dengan pola ini, negara bisa memanfaatkan anugerah sumber daya migas karena modal dan teknologi yang disediakan oleh investor. Nah, di sisi lain, negara tidak terpapar risiko kegagalan dari eksplorasi. Kenapa? Karena biaya modal dalam kondisi tersebut tidak diganti dengan skema cost recovery. Nah, pemerintah sebagai perwakilan negara juga memiliki kontrol baik dari manajemen operasional maupun kepemilikan sumber daya migas. Nah, untuk manajemen operasional hulu migas ini sekarang dipegang oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas, yang dulunya bernama Badan Pelaksana Migas atau BP Migas. Nah, SKK Migas ini sebagai perwakilan pemerintah nih dalam mengelola tentang profit sharing contract tadi ini. Dengan adanya institusi ini, kendali atas bisnis hulu migas sepenuhnya berada di tangan negara. Tapi di sisi lain, PSC ini juga mengatur bahwa sumber daya migas tetap milik negara sampai titik searah. Nah, berbeda dengan kontrak karya nih yang sebelumnya berlaku itu dengan membagi hasil penjualan migas. Dalam sistem PSC ini, dalam skema PSC ini, yang dibagi ini adalah produksinya. Jadi sebelumnya kontrak karya ini membagi hasil penjualan migas, sedangkan dalam PSC yang dibagi adalah produksinya. Jadi selama sumber daya migas masih berada di wilayah kerja pertambangan atau belum lepas dari titik penjualan, yaitu titik penyerahan barang, maka sumber daya migas masih menjadi milik pemerintah Indonesia. Nah, PSC ini sampai saat ini masih dipercaya sebagai model paling ideal untuk Indonesia. Nah, sistem ini juga menjamin penguasaan negara atas sumber daya migas, sekaligus melindungi negara dan resiko dan ketidakpastian yang tinggi dari bisnis hulu migas. Oke, boleh next. Nah, mula-mulanya kontrak bagi hasil atau PSC ini berlaku dengan menggunakan skema cost recovery. Nah, dalam PSC dengan cost recovery ini, produksi terlebih dahulu dikurangi dengan komponen biaya operasi. Cost recovery ini juga dikembalikan kepada kontraktor apabila menemukan cadangan migas yang ekonomis. Nah, semua pengeluaran ini tentunya harus disetujui dengan negara yang kita tadi analogikan sebagai pemilik sawah. Karena modal tersebut akan dikembalikan kelak saat panen tiba. Nah, penggantian ini dalam dunia migas dikenal sebagai istilah cost recovery yang hanya dilakukan jika panen tersebut berhasil atau jika ada temuan cadangan yang komersial untuk dikembangkan. Jika tidak, semua biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, yaitu kontraktor migas tadi ini, saat panen tiba, produksi akan dikurangkan terlebih dahulu dengan modal yang harus dikembalikan.
Baru kemudian dibagi nih antara negara yang tadi kita analogikan sebagai pemilik sawah dengan kontraktor migas yang kita analogikan sebagai penggarap sesuai dengan kesepakatan yang ada di kontrak. Namun faktanya waktu yang dibutuhkan kontraktor migas di Indonesia mulai dari proses penemuan sampai proses produksi ternyata lebih lama nih ketimbang negara-negara lain. Nggak jauh-jauh deh negara tetangga kita seperti Australia dan Malaysia. Itu kita masih tertinggal jauh. Padahal kebutuhan energi kan semakin meningkat setiap harinya. Sehingga untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita perlu untuk mengefisienkan waktu penemuan. Oleh karena itu, PSC akhirnya berakhir dari skema cost recovery beralih nih menjadi skema growth split yang akan aku jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, next slide. Oke, boleh ganti slide. Nanti belum ya? Slide sebelumnya, sorry. Slide yang growth split. Oke, sorry teman-teman atas kendalanya. Aku lanjutkan ya untuk kontrak bagi hasil PSC dengan skema growth split. Jadi tadi sebelumnya berlaku kontrak bagi hasil dengan skema cost recovery, lalu akhirnya beralih nih pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau KSDM akhirnya mengubah skema kontrak bagi hasil dari cost recovery menjadi skema growth split mulai dari 16 Januari 2017 lalu. Nah, terus growth split itu apa sih? Growth split ini adalah bagi hasil produksi tanpa perhitungan cost recovery. Jadi bagiannya dari pemerintah dan kontraktor sudah ditentukan sejak awal kontrak. Dan pemerintah dalam skema growth split ini juga masih mendapat tambahan nih dari bagian pajak. Besaran dari bagi hasil dari kedua pihak dapat berubah tergantung dengan status dan lokasi lapangan. Selain itu juga dapat bergantung dengan teknologi yang dipakai serta penggunaan komponen lokal sehingga kedua pihak nih bisa sama-sama diuntungkan dengan skema growth split ini. Sebagai contoh nih, bila harga minyak di Indonesia kurang dari $40 per barel, maka bagian dari kontraktor ini bisa bertambah menjadi 7,5%. Sedangkan jika harga di atas $115 per barel, maka bagian negara dapat bertambah 7,5% juga. Nah, dalam skema growth split ini, penerimaan negara menjadi lebih pasti, karena kan tadi udah ditentukan dari awal masa kontrak. Selain itu juga birokrasinya juga menjadi lebih sederhana, karena tidak ada proses persetujuan cost recovery. Jadi nggak memerlukan persetujuan dari pemerintah. Nah, sehingga dari growth split ini, kegiatan operasi migas juga menjadi lebih efisien. Nah, growth split ini juga berlaku untuk wilayah kerja yang kontraknya berakhir, tapi tidak diperpanjang. Sementara bagi wilayah kerja yang diperpanjang, pemerintah dapat menerapkan skema semula ataupun baru. Selain itu, seperti cost recovery ini, skema growth split juga tidak akan menghilangkan kendali negara. Penentuan wilayah kerja, terus kapasitas produksi dan lifting, serta bagi hasil yang ditentukan masih ditentukan oleh negara. Jadi hasil produksi yang dibagi juga di titik serah. Nah, dengan berlakunya skema growth split ini saat itu, peran SKK Migas pun menjadi lebih fokus dengan tugas-tugasnya yang lebih strategis, seperti untuk peningkatan produksi, penemuan cadangan baru, dan juga penggerak perekonomian nasional. Oke, boleh next slide. Nah, inilah aku tunjukkan tabel perbandingan dari berlakunya skema cost recovery, lalu yang berubah menjadi growth split. Di sini
sebenarnya udah aku jelaskan dalam materi yang tadi ini, perbandingan dan perbedaannya dari cost recovery dan gross split. Oke, boleh next slide. Nah, tadi kan sebelumnya PSC ini berlaku dari awalnya cost recovery, terus berubah menjadi gross split, dan akhirnya kini baru banget dari tahun lalu ini, semenjak tahun 2020 kemarin, akhirnya berlakulah skema kontrak bagi hasil PSC dengan bebas pilih skema. Wah, gimana tuh? Jadi yang sebelumnya berlakunya gross split, akhirnya sekarang diperbolehkan untuk memilih antara memang mau pakai gross split atau mau pakai cost recovery nih teman-teman. Pemerintah ini sekarang memberikan fleksibilitas dalam pemilihan jenis kontrak bagi investor di migas, di mana investor ini bebas nih memilih antara kontrak bagi hasil PSC dengan gross split atau kontrak bagi hasil dengan cost recovery yang biayanya bisa dikembalikan dengan dikembalikan oleh pemerintah. Nah, fleksibilitas kontrak ini dilakukan dengan mengubah peraturan yang sebelumnya berlaku, di mana kontraktor migas diwajibkan menggunakan PSC gross split. Nah, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri SDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split. Nah, lantas apa sih yang menyebabkan pemerintah mengubah peraturan tersebut? Boleh next slide. Nah, Menteri KSDM yang sekarang, Pak Arifin, mengatakan bahwa keputusan memberikan fleksibilitas skema kontrak hulu migas ini berasal dari hasil komunikasi dan diskusi dengan para pelaku industri migas. Nah, dari diskusi tadi, ternyata banyak investor yang cenderung memilih skema gross split hanya untuk pengelolaan lapangan migas yang telah berproduksi atau yang sudah existing nih teman-teman. Sementara untuk lapangan migas yang baru yang masih memiliki ketidakpastian yang besar. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang tiba-tiba melanda di tahun 2020 kemarin sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, investor lebih cenderung memilih untuk menggunakan skema PSC cost recovery. Karena menurut mereka, hal ini tak lain karena investor memerlukan jaminan untuk pengembalian investasi mereka. Bahkan, sejumlah negara telah meniru skema cost recovery dan menemukan banyak sumber migas yang baru untuk meningkatkan daya tarik investasi di negara-negara tersebut. Nah, seperti yang tadi aku sebutkan juga, selain juga lebih menguntungkan di sisi investor, sebelum pandemi juga pemerintah sebenarnya sudah menargetkan lifting migas pada APBN 2020, yaitu sebesar 755.000 BPH dan lifting gas sebesar 6.670 MMSCFD. Nah, realisasi salur gas migas ini hingga Agustus 2020 kemarin, SKK Migas mencatat bahwa salur gas sebesar 5.516 juta standar kaki kubik per hari atau 99,3% dari target APNB yang yakni 5.556 MMSCFD. Jadi ternyata targetnya ini tidak mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah di awal waktu pemerintahan gitu. Oke, boleh next slide. Halo, boleh next slide Mbak Diskin? Tempatku belum berubah soalnya. Oke, nah tadi kan aku bilang juga skema kontrak bagi hasil PSC ini yang sekarang berlaku menjadi dibebaskan. Jadi investor ini bebas mau milih pakai cost recovery atau mau pakai gross split. Itu kenapa bisa berlaku karena KSDM ini mencabut permen yang sebelumnya dan diubah menjadi permen SDM nomor 12 tahun 2020.
yang mengatur tentang perubahan dari permen yang sebelumnya. Nah, apa aja sih perubahan yang terjadi untuk di permen yang sekarang ini? Nah, terdapat perubahan pasal nih pada pasal 2, pasal 4, dan pasal 25 huruf D. Nah, untuk pasal 2 ini bisa teman-teman baca nih dari yang slide yang ditampilkan. Itu memang menerangkan bahwa memang dibebaskan investor mau milih kontrak bagi hasil dari gross split atau kontrak bagi hasil dengan cost recovery atau mau menggunakan kontrak kerjasama lainnya. Itu bisa dibebaskan nih dari investornya. Kenapa? Karena untuk meningkatkan dan mempermudah berjalannya iklim investasi migas di Indonesia. Nah, selain perubahan pasal gitu, juga ada nih pasal yang dicabut nih dari pasal 24 yang berlaku di permen sebelumnya. Nah, pasal 24 ini yang sebelumnya berlaku ini tentang pengelolaan terhadap wilayah kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya tidak diperpanjang dan diberlakukan kontrak bagi hasil gross split sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Selain itu di pasal 24 ini juga sebelumnya mengatur dalam hal wilayah kerja akan berakhir jangka waktu kontraknya dan diperpanjang sehingga pemerintah dapat menetapkan bentuk kontrak kerjasama semula atau bentuk kerjasama bagi hasil gross split. Jadi yang dihapus ini adalah pasal 24 yang mewajibkan untuk penerapan skema bagi hasil dengan gross split. Nah, selain itu juga ada pasal 25 yang mana ada bagian yang dihapus dan ada bagian yang ditambahkan, yaitu huruf B yang dihapus, kemudian huruf D diubah, dan ditambahkan huruf E. Huruf E ini yang baru berlaku di permen yang sekarang. Nah, untuk huruf D ini berubah menjadi dalam hal kontraktor mengusulkan perubahan bentuk kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf C, biaya operasi yang telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan menjadi tambahan split bagian kontraktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian untuk huruf yang baru, huruf E ini mengatur bahwa terhadap penunjukan PT Pertamina Persero atau afiliasinya sebagai pengelola wilayah kerja baru yang kontrak kerjasamanya belum ditandatangani, Menteri menetapkan bentuk kontrak kerjasamanya. Itu teman-teman. Oke, boleh next slide. Oke, sebenarnya sekian dari sejarah perkembangan migas ini yang terbagi menjadi tiga rezim ya. Yang pertama tadi boleh aku ulang, untuk yang pertama ini konsesi, terus yang kedua ini kontrak karya, terus yang sekarang berlaku nih tadi PSI. Namun PSI ini mengalami berbagai perubahan skema dari yang awalnya cost recovery, lalu berubah menjadi gross split, dan sekarang menjadi dibebaskan antara keduanya. Jadi masih berpatokan dengan gross split atau cost recovery, namun investor menjadi dibebaskan. Jadi tidak diwajibkan dari pemerintah harus memakai skema yang mana, melainkan sekarang investor bebas untuk memilih mau pakai gross split atau mau pakai cost recovery dalam PSI-nya. Untuk materi selanjutnya, pembentukan harga minyak, aku serahkan ke Mbak Desvin. Terima kasih. Oke, terima kasih Michelle. Jadi aku mau lanjut aja ya teman-teman. Jadi di topik yang kedua ini membahas mengenai pembentukan harga minyak. Nah, tentunya apa aja sih yang akan dibahas pada materi ini? Jadi ada 3 outline. Yang pertama adalah kondisi harga minyak itu sendiri saat pandemi. Lalu yang kedua ialah terkait aktor-aktor penghasil minyak terbesar di dunia dan termasuk juga cadangan minyak di beberapa negara ini, baik itu negara yang tergabung dalam OPEC maupun non-OPEC juga. Lalu yang ketiga adalah faktor penyebab naik dan turunnya harga minyak di pasar global. Oke, lanjut. Ini merupakan grafik dari harga minyak saat pandemi, utamanya saat awal-awal pandemi sekitar tahun 2020. Bisa dilihat bahwa grafik yang tertera di warna bisa dibilang ungu atau ungu berkolaborasi dengan biru ya. Ini cenderung alami penurunan yang sangat drastis, utamanya di bulan April. Mengingat bulan April ini awal-awal isu pandemi dan isu-isu mengenai penyebaran corona itu mulai masif digaungkan di beberapa dunia. Dan juga adanya pemberitaan ini menyebabkan kebijakan lockdown ataupun bisa juga kebijakan pembatasan secara ketat untuk mobilitas warga negaranya. Dan hal ini juga tentu mengurangi aktivitas di luar ini ya,
bisa dibilang di luar rumah karena diwajibkan untuk melakukan karantina dan juga pembatasan sosial tersebut. Oke, lanjut. Nah, ketika kita membahas mengenai harga minyak, tentunya kita juga perlu membahas tentang sebuah lembaga yang dia menjadi acuan atau patokan dari penentuan harga minyak itu sendiri. Mengingat harga minyak ini selain diatur juga kebijakannya oleh OPEC, juga ada lembaga yang menjadi parameter nih istilahnya untuk menentukan apakah harga minyak ini sudah ideal jika itu diberlakukan di beberapa negara. Nah, di sini ada dua lembaga yang terkenal nih. Yang pertama itu WTI atau West Texas Intermediate, sama yang kedua adalah Brent Crude. Nah, untuk WTI ini merupakan sebuah lembaga independen ataupun lembaga perdagangan minyak di wilayah Amerika Serikat. Tentunya ketika membahas mengenai lembaga perdagangan minyak, otomatis sudah punya kilang, maksudnya punya ladang minyak sendiri. Nah, ladang minyak dari WTI ini terletak di wilayah Texas, Louisiana, dan Dakota Utara. Pasar utama dari lembaga ini itu tentunya di negara benua Amerika dan juga banyak digunakan untuk produksi bensin. Lalu untuk Brent crude ini tolak ukurnya jadi ini ya, tolak ukur harga minyak secara global, baik itu di pasaran Asia, benua Eropa, Afrika, dan lain sebagainya. Lalu kilang minyak dari Brent crude ini ada di Pulau Shetland dan Norwegia. Nah, sebenarnya pasti ada nih yang mau ditanyain sama teman-teman, kenapa sih dua lembaga ini yang paling dijadikan sebuah acuan untuk penentuan harga minyak? Mungkin seperti yang sebagaimana yang kita tahu bahwa gak hanya dua lembaga ini kan tentunya yang menjadi sejenis lembaga yang punya kilang minyak sendiri, tapi ada beberapa lembaga lain. Nah, jadi ada beberapa alasan nih kenapa dua lembaga ini menjadi patokan harga minyak dunia. Jadi yang pertama, WTI dan Brent crude ini tentunya memiliki bisa dibilang minyak yang dihasilkan dari dua kilang ini sifatnya itu ringan dan itu mudah digunakan. Karena sifatnya ringan dan mudah digunakan ini cenderung mudah diaplikasikan untuk dijadikan bahan bakar, baik itu bahan bakar kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Jadi rata-rata harga minyak di dunia ini berpatokan pada dua lembaga ini. Lalu dua lembaga ini juga sebelumnya sudah mendapat legitimasi dari keputusan OPEC itu sendiri yang menyatakan bahwa dua lembaga ini qualified banget nih untuk menjadi acuan atau parameter dari harga minyak. Selain kita membahas mengapa ini penting, kenapa ini layak dijadikan bisa dibilang ini acuan, juga kita harus tahu nih perbedaannya antara dua lembaga ini apa selain yang aku sebutkan tadi, mulai dari jenis kilang minyaknya, lalu pasar utamanya siapa. Nah, jadi perbedaan antara dua lembaga ini, yang pertama itu dari Brent crude ini bisa dibilang bahwa ini standar harga minyak dari pasaran Eropa dan Asia, sedangkan WTI ini lebih ke pasar daerah benua Amerika yang sudah aku sebutin tadi. Kalau yang kedua kalau untuk di brand ini lebih diproduksi di blok Brent, Norwegia, Skotlandia. Lalu kalau WTI ini lebih banyak di Texas, Louisiana, dan Dakota Utara. Kalau dari brand ini sendiri, hasil minyak yang didapat itu cenderung memiliki unsur kimia yang lebih ringan dan tingkat sulfurnya rendah. Sedangkan di WTI ini juga lebih baik dengan tingkat sulfur yang lebih tinggi. Lalu untuk yang di brand ini sendiri, permintaannya tuh jauh lebih besar, dipengaruhi oleh kondisi politik negara yang menggunakannya. Jadi negara-negara yang berpacuan pada harga minyak di brand ini cenderung permintaannya lebih besar. Sedangkan kalau WTI ini lebih ke
karena dia hanya mencakup di wilayah benua Amerika, jadi gejolak politiknya hanya sekitar satu benua itu saja. Lalu untuk brand ini sendiri cenderung sumur-sumurnya itu apa ya? Karena hasil minyak yang didapat itu cenderung lebih ringan, lebih mudah digunakan, jadi dia lebih banyak untuk diminati juga karena proses pengolahannya cenderung lebih mudah. Sedangkan WTI ini karena letaknya itu di dataran rendah di benua Amerika dan jauh dari laut, jadi menyebabkan biaya transportasinya ini untuk pengangkutannya ini cenderung lebih sedikit mahal. Nah, lanjut. Oke. Bicarakan mengenai harga minyak, lalu kondisi saat pandemi seperti apa, lalu lembaga yang menjadi acuan dari penentuan harga minyak global ini seperti apa. Kita ngebahas tentang sebenarnya kenapa di saat pandemi seperti saat ini harga minyak itu cenderung turun. Kita bisa lihat bahwa dari tabel ini yang aku dapetin dari publikasi dari OPEC tahun 2021 itu menyebutkan bahwa konsumsi dari minyak itu sendiri baik dari negara yang tergabung di OPEC sendiri maupun negara-negara yang tergabung dalam OECD maupun non-OECD itu cenderung menunjukkan grafik yang minus terhadap penggunaan minyak ini sendiri. Karena seperti yang aku bilang tadi bahwa di sini tuh ada gejolak yang sangat signifikan yang mana badai pandemi ini cenderung mengurangi aktivitas di luar sehingga konsumsi akan harga minyak bisa dibilang konsumsi minyak ini sendiri cenderung tapi bahwa para trader yang memiliki kilang minyak, yang memiliki perusahaan produksi minyak ini cenderung karena situasi yang tidak bisa diprediksi, jadi mereka cenderung memberikan sebuah spekulasi yang secara cuma-cuma. Bahkan mereka bisa istilahnya menjual murah aset mereka kepada orang lain untuk melakukan kontrak. Dengan hal seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa kontrak-kontrak yang sudah mereka punya itu cenderung tidak laku dan cukup minat sehingga harganya dibanting banget, jadi harganya diturunin dari harga normal pasar. Nah, hal ini cenderung memberikan sebuah pengaruh utamanya karena situasi seperti saat ini dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi itu cenderung meningkat dan ketidakstabilan ini menyebabkan sepinya minat pembeli terhadap kontrak-kontrak ini, sehingga ketika permintaan itu cenderung tidak ada, bahkan itu turun drastis, tapi tidak diiringi oleh pengurangan dari pasokan minyak itu sendiri yang menyebabkan minyak ini kelebihan pasokan seperti itu. Dan juga banyak negara-negara yang menghentikan aktivitas perekonomiannya yang baik itu dari segi manufaktur dan sebagainya. Oke, lanjut. Seperti yang udah aku singgung tadi, ini adalah sebuah alur ataupun sebuah siklus dari turunnya ataupun semakin merosotnya harga minyak global di tengah pandemi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa harga minyak jenis West Texas Intermediate ini menyentuh minus 40,32 per barrel. Nah, sebelumnya itu pas bulan April, tepatnya tanggal 19 April 2021 ini, ketika masuk di bursa perdagangan itu cenderung malah turun lagi di bawah minus 37,63 US dollar. Nah, penurunan harga minyak ini disebabkan karena tadi konsumsi minyak cenderung rendah, bahkan di sektor transportasi itu cenderung turun dan jumlah penurunannya ini hampir menyentuh angka 30%. Nah, penurunan minyak ini bahkan tidak diiringi dengan adanya penurunan produksi minyak. Hal ini menyebabkan minyak itu banyak ditemukan dan mudah didapat, tapi ketika tidak ada peminat yang membeli itu, sehingga itu jadi barang yang
nilai ekonomisnya cenderung turun seperti itu. Nah, jadi upaya yang dilakukan OPEC ini untuk menstabilkan harga minyak global ini adalah dengan menurunkan produksi minyak global sebanyak 10% yang akan disepakati ini di bulan Mei 2021. Oke, dilansir dalam laporan BBC News Indonesia tahun 2020, pasokan harga minyak Eropa, Brent crude itu turun menjadi 16 US dollar per barrel di pasar Asia, sedangkan di Amerika sendiri harganya turun di bawah 0 untuk pertama kalinya dari sepanjang sejarah dari WTI ini sendiri. Nah, ketika tadi udah membahas mengenai gejolak turunnya harga minyak saat pandemi, kita pindah nih ke sebenarnya negara-negara mana sih yang dia penghasil minyak terbesar di dunia. Nah, karena cadangan minyak itu cenderung ini ya, sifatnya kan kita harus melalui berbagai tahap nih yang udah disampaikan Michelle tadi, seperti kita harus mengeksplorasi dulu dan kita juga harus melakukan istilahnya bisa dibilang riset lah, di mana persebaran dari kilang-kilang minyak ini tadi. Nah, karena minyak itu masuk ke dalam sumber daya alam yang tentunya tidak segampang itu diperbaharui, jadi minyak itu cenderung menurun. Nah, ini ada beberapa aktor penghasil minyak terbesar dunia, ini menurut OPEC, dan aku dapetin datanya dari CNBC tahun 2018. Jadi per tahun 2018 ini dapat diketahui bahwa penghasil minyak tertinggi itu masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan jumlah 11,4 juta barrel per hari. Lalu disusul oleh Rusia, itu sebanyak 10,9 juta barrel per hari. Lalu Arab Saudi sebanyak 10,5 juta barrel per hari. Dan Irak ada 4,47 juta barrel per hari. Lalu ada Kanada 4,28 juta barrel per hari. Lalu ada Iran 3,76 juta barrel per hari. Tiongkok ada 3,69 juta barrel per hari. Nah, Indonesia ini menghasilkan sekitar 977.000 barrel per hari yang produksinya itu di bawah 1 juta istilahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa meskipun negara-negara ini penghasil minyak terbesar, kita harus tahu bahwa ada negara dengan konsumsi minyak tertinggi di dunia. Nah, salah satunya adalah Amerika Serikat itu sendiri. Jadi jumlah minyak yang diproduksi itu dikurangi dengan jumlah konsumsi minyak di negaranya. Lalu selain itu juga ada negara China yang dia sebagai negara dengan konsumsi minyak tertinggi. Tapi karena di era pandemi seperti ini dan China ternyata pas awal-awal pandemi ini terdeteksi penyebaran virus ini berawal dari negara Wuhan di wilayah Wuhan, maka menyebabkan China ini mengurangi jumlah konsumsinya secara drastis, sehingga ini berpengaruh pada negara-negara penghasil minyak itu sendiri. Nah, mungkin di benak teman-teman langsung memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa ketika pandemi seperti saat ini tidak langsung segera diturunkan harga minyak itu? Maksudnya kan harga minyak turun, kenapa nggak langsung diturunkan aja harga bisa dibilang jumlah produksi di negara itu. Perlu diketahui adalah untuk menghasilkan minyak menghasilkan ataupun mengeksplorasi minyak itu sendiri juga membutuhkan biaya. Apalagi ketika minyak itu didapat tidak langsung bisa digunakan, karena itu sifatnya adalah minyak mentah yang perlu diolah lagi. Nah, untuk pengolahan ini tentunya memakan biaya produksi yang sangat tinggi. Biaya produksi yang sangat tinggi ini tidak bisa di-cover secara cepat ketika penjualan itu tidak lancar. Sehingga ketika harga turun, produsen minyak ini cenderung belum bisa untuk menurunkan harga minyak yang langsung drastis. Karena mengingat harga yang biaya yang sudah dikeluarkan itu sudah banyak. Dan
ketika itu diturunkan itu tidak bisa mencapai break even point. Jadi yang mana kalau dalam bahasa ekonomi itu adalah apa yang diproduksi itu ketika penjualan itu seimbang lah, nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah, ternyata saat pandemi itu pas awal-awal itu ketika diturunkan itu tidak bisa balik modal dari para produsen ini, sehingga cenderung untuk tetap dipertahankan meskipun turun ya. Oke, lanjut. Ada negara-negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Nah, ini datanya masih aku dapatin ini kayak lah belum update banget. Jadi ini sekitar tahun 2008 aku dapetin data dari ESDM ini menyebutkan bahwa Kuwait itu menjadi negara dengan cadangan minyak tertinggi di dunia. Ada saya bilang ini satu dekade silam ya. Sebanyak 87,58 barrel per kapita. Lalu disusul oleh Saudi Arabia dengan 25,72 barrel per kapita. Lalu ada Iran 16,45 barrel per kapita. Nah, Indonesia sendiri itu masih sekitar 0,05 barrel per kapita, yang tentunya cadangan minyak ini semakin menipis dari waktu ke waktu, tergantung dari penggunaan konsumsi dari minyak itu sendiri. Karena bisa kita ketahui bahwa karena kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mana teknologi, mesin dan juga canggihan teknologi IoT dan sebagainya itu dijadikan tumpuan untuk mempermudah kerjaan manusia, dan sumber bahan bakar untuk menggerakkan itu semua itu saat ini tuh masih ada. Jadi bisa dikatakan bahwa konsumsinya akan cenderung menurun. Makanya perlu adanya sebuah inovasi ataupun sebuah alternatif energi baru nih untuk mengatasi hal ini. Oke, tadi udah membahas mengenai kondisi minyak saat pandemi. Lalu kondisi dari dari ini bisa dibilang negara-negara penghasil minyak itu sendiri dan kondisinya gimana. Lalu kita beralih ke faktor penentu harga minyak dunia. Jadi ada banyak variabel yang menyebabkan kenapa harga minyak dunia itu mengalami fluktuatif, baik naik maupun turun. Tapi yang pasti ini menurut penelitian dan research dari The Oxford Institute for Energy Studies tahun 2017 itu menyebutkan bahwa hal yang paling berpengaruh pada perubahan harga minyak global itu sendiri ialah permintaan. Karena faktor-faktor lain itu bisa dipengaruhi oleh mungkin situasi geopolitik ya, situasi politik kedua negara dan sebagainya. Tapi itu menjadi variabel kesekian dari penentuan harga minyak. Yang paling penting adalah dan yang paling utama dan paling berpengaruh adalah dari permintaan itu sendiri. Karena ketika permintaan itu turun, maka variabel yang lain memiliki dampak yang signifikan. Dan harga minyak ini langsung mengalami perubahan yang signifikan ketika permintaan itu turun secara drastis. Nah, dengan adanya permintaan yang turun ini menyebabkan sebuah bisa dibilang krisis bagi negara-negara penghasil minyak, dan negara-negara pengkonsumsi minyak itu nggak ada pada satu kadar yang seimbang. Jadi ketika minyak ini dengan produksi yang banyak, ini cenderung mudah didapat dan juga keberadaannya itu tidak bisa dibilang tidak sangat diperebutkan seperti itu. Karena dengan situasi pandemi saat ini banyak sekali kebutuhan yang yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan prioritasnya lebih penting, misalnya untuk pembelian kuota ataupun pembelian bisa dibilang itu gadget dan lain sebagainya. Oke, mengingat tadi adanya faktor yang mempengaruhi dari harga minyak itu sendiri, di sini ada nih dampak fluktuasi harga minyak itu terhadap perekonomian Republik Indonesia. Nah, bisa kita ketahui bahwa ketika
harga minyak itu turun cenderung memberikan pengaruh nih bagi beberapa negara, terutama yang mengkonsumsi minyak itu sendiri. Tapi karena Indonesia itu cenderung ada kebijakan tersendiri terkait harga minyak di dalam negeri. Istilahnya kalau dulu itu kan masih dikenal dengan BBM ya, ada subsidi dan sebagainya, sehingga untuk penurunan ataupun kenaikan harga minyak ini sendiri cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan karena masih istilahnya tuh kalau disubsidi harga minyak naik pun ataupun harga minyak yang turun pun itu sendiri akan dibiayai oleh APBN. Jadi masyarakat tentu nggak akan mengalami dampak signifikan dari perubahan harga secara global ini. Nah, di sini ada beberapa dampak nih yang ditimbulkan dari adanya fluktuasi harga minyak. Ini menurut penelitian dari Nizar tahun 2012 itu menyebutkan yang pertama itu adalah ternyata dampak fluktuasi harga minyak ini juga memberikan pengaruh terhadap ekonomi makro Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika harga minyak itu naik, itu cenderung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, itu adalah ketika harga minyak di pasar global itu naik, itu cenderung memberikan sebuah tekanan ataupun sebuah bisa dibilang stimulus terjadinya inflasi di dalam negeri. Jadi inflasi itu kan ketika permintaan dan penawaran itu kan, permintaan dan produksi itu kan nggak sesuai. Nah, ketika ada yang berat sebelah itu cenderung bisa menyebabkan salah satu produk yang dihasilkan itu nilai ekonominya berkurang sehingga menyebabkan inflasi dalam negeri. Nah, kita nggak usah jauh-jauh bahas inflasi mungkin di tahun 1998 ya, yang pas era awal-awal reformasi itu. Kita berbicara deh mengenai situasi pandemi saat ini yang pas awal-awal kemunculannya itu cenderung menimbulkan dampak juga bagi UMKM, bagi juga produksi masker dalam negeri dan juga produksi alat-alat medis. Nah, dari situ adalah permintaan yang ada di pasar ini cenderung tidak bisa dipenuhi, sehingga menyebabkan situasi chaos, maksudnya situasi sedikit chaos, terus situasi tidak kepercayaan publik semakin tinggi, dan juga situasi untuk bisa dibilang kayak impulsif buying-nya itu tinggi gitu. Lalu yang kedua itu adalah pengaruhnya itu terkait suku bunga dalam negeri. Nah, peningkatan suku bunga ini bisa menjadi dua mata pisau yang sangat bisa dibilang dua mata pisau yang sangat riskan dan sangat berbahaya juga ketika kebijakan dan stimulus kebijakan yang diberikan pemerintah itu kurang seimbang dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Pasalnya dengan adanya peningkatan suku bunga ini, ketika itu meningkat, maka kegiatan investasi itu cenderung berkurang. Karena para investor ini cenderung harus membayar suku bunga yang tinggi kepada bank ketika dia harus meminjam uang di bank. Tapi itu juga memberikan sisi baik bagi masyarakat, karena masyarakat akan semakin meningkatkan minat untuk menabung di bank. Karena dengan meningkatnya suku bunga ini, ketika masyarakat itu menabung di bank, maka dia akan mendapatkan suku bunga yang tinggi atas uang yang ditabung di bank ini sendiri. Nah, berlanjut ke poin ketiga. Dengan adanya fluktuasi harga minyak ini ternyata berpengaruh loh terhadap nilai tukar rupiah selama 10 bulan. Ini terutama di tahun 2012 ini. Oke, karena tadi materi yang terakhir dari aku sekian, aku kembalikan ke teman-teman. Apabila ada pertanyaan, boleh banget disampaikan. Atau mungkin teman-teman ada saran ataupun teman-teman ada
sharing tentang materi yang udah aku bawakan sama Michael bawakan, boleh banget loh untuk di-share di sini. Terima kasih. Keren banget nih Mbak Desvin materinya. Jadi selain teman-teman bisa bertanya atau mau sharing, atau mungkin mau minta dijelasin ada yang masih bingung atau masih ada yang kurang jelas materinya, boleh banget nih disampaikan nih teman-teman, mumpung belum terlalu kemalaman juga. Kita tunggu ya. Malam, Mbak, teman-teman, saya boleh sedikit sharing dan bertanya juga. Saya Vincent, Mbak. Oke, boleh silakan. Oke, jadi menarik ya materinya. Soalnya memang pengalaman saya sendiri sih dibanding sebelum pandemi tahun 2019 sama 2020, saya pribadi pengalamannya kalau beli bensin itu memang harganya sedikit menurun. Saya merasakan itu. Jadi memang benar ya, ternyata kalau sama pandemi ini malah harga minyak yang awal harusnya semua barang-barang itu naik, tapi minyak malah turun kayak gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu kan harga minyak ini kan turun ya Mbak, itu bisa sampai titik jenuhnya gitu nggak Mbak selama pandemi ini kalau masih berlangsung? Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Vincent atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu ya. Ada juga nih pertanyaan nih dari Heidar di chat. Izin mau tanya, tadi masih kurang paham waktu ada penurunan harga minyak jenis WTI, itu maksudnya harga minyak dari WTI-nya ini yang turun atau semua harga minyak yang berpatokan ke WTI itu jadi turun? Mungkin ini pertanyaannya masih berkaitan dengan materinya Mbak Desvin yang tentang penentuan harga minyak ya. Mbak Desvin gimana nih, mau lebih enaknya dijawab sekarang atau mungkin ditampung satu lagi nih pertanyaan mumpung masih bisa, kalau teman-teman mau minta nanya atau apa? Ini kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau sharing nggak apa-apa loh, serius, ini santai banget sih teman-teman. Halo, masuk. Aku Fadli mau bertanya. Ini menarik ya tentang apa harga perminyakan serta sejarah perminyakan di Indonesia. Soalnya kebetulan aku ada case study juga tentang ini dalam salah satu mata kuliah. Mungkin ini agak panjang ini, tetapi kalau aku minta izin kalau boleh menceritakan dulu ini. Apakah boleh ini? Ini agak panjang boleh, sih. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Nah ini aku juga mau bertanya juga dari case study ini. Soalnya ini betul-betul kemungkinan sejarah yang lumayan kelam ya untuk dunia permigasan di Indonesia. Nah, ini case study dari dosenku ini salah satu pakar juga dalam masalah biogas, biofuel sih lebih tepatnya. Nah, beliau kan mempunyai latar belakang itu serta menguasai juga tentang ini konservasi sumber daya alam. Nah, ini ceritanya seperti ini. Nah, pada tahun 1974, harga minyak bumi di dunia meningkat 4 kali lipat dan kemudian meningkat kembali pada 1979 sampai 1980. Ini dikutip dari Budiono 2016. Hal tersebut diikuti dengan volume ekspor minyak mentah Indonesia yang meningkat sebesar 55% antara 1972 hingga 1977. Ini dikutip dari Zanden dan Mars 2012. Lalu, investor-investor dengan mudah masuk untuk melakukan eksplorasi minyak mentah di Indonesia seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967. Ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Nah, lalu dilanjutkan dengan pada 1972 dan 1980 PDB di Indonesia tumbuh rata-rata 6,8% per tahun dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sama dari Zanden dan Mars, Indonesia dapat memaksimalkan pengeluaran untuk pembangunannya, di mana pengeluaran pada 1979 adalah sebesar 34 kali dari pengeluaran 10 tahun sebelumnya lewat rezeki minyak. Dikutip dari Budiono 2016. Dan difokuskan untuk membangun
berindustrian di mana sektor industri tumbuh di atas 10% per tahun. Dari Budiono juga 2016. Nah ini aku mau ini mungkin dari lewat rezeki minyak ini perindustrian di Indonesia pada skala itu memang tumbuh pesat, yaitu 10% per tahun. Nah, dilanjutkan lagi. Pada 1975, di masa oil booming, Pertamina atau Permina sebagai BUMN yang memonopoli produksi, pemasaran, dan penetapan harga minyak diketahui memiliki utang sebesar 10,5 miliar US dollar, yaitu lebih besar dari APBN tahun 1977. Hal ini disebabkan tidak transparannya pengelolaan Pertamina dan mengakibatkan negara harus mengeluarkan 25 hingga 40% PDB selama 1976-1979 untuk membayar utang Pertamina. Nah, di Rut Pertamina saat itu, Ibnu Setowo diganti oleh Piet Harjono, dan setelahnya negara mengawasi ketat manajemen Pertamina dan pengelolaan sektor migas hingga saat ini. Kutip dari Budiono 2016. Pada tahun 1982, harga minyak jatuh dan oil booming pun selesai. Pada Maret 1983, rupiah melemah drastis terhadap US dollar dari 703 rupiah hingga 970 per dolar. 47 proyek bermodal 14 juta dolar Amerika Serikat terpaksa ditunda dengan mayoritas pembiayaan dibiayai dan penjualan minyak mentah, dikutip dari Zanden dan Mars 2012. Nah, ini kesimpulan yang didapat dari dosen saya. Itu kasus oil booming di Indonesia ini merupakan contoh bagaimana eksploitasi sumber daya alam apabila tidak dikelola secara baik justru berpotensi melemahkan perekonomian dalam jangka panjang. Nah, pertanyaan saya untuk kita berdiskusi aja ya nih, kalau misalnya ada yang mau bantu jawab, nggak masalah. Ini kan kita lagi ada reshuffle menteri ini. Nah, menteri yang baru itu kan menteri investasi ya kalau nggak salah. Nah, itu kan nanti akan dibuka selebar-lebarnya untuk investasi. Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa Indonesia ini juga merupakan salah satu memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas sangat besar, merupakan salah satu terbesar di dunia. Apakah mungkin kasus oil booming di Indonesia ini akan terjadi kembali dengan dimana kita cadangan minyak dan gas di Indonesia ini masih belum tereksplor secara keseluruhan kan? Nah, itu apakah mungkin ini akan terjadi lagi dan bagaimana kita bisa cara mengatasinya itu seperti apa di masa depan? Karena ini salah satu sejarah kelam di di sektor permigasan di Indonesia. Ini merupakan salah satu studi kasus yang menarik menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan sharingnya juga. Menarik banget nih study case-nya juga dari kuliah. Boleh juga nih sekalian dibahas juga ya di kelas energi malam hari ini. Karena sudah terkumpul 3 pertanyaan, supaya menghemat waktu juga, supaya nggak kemalaman. Mungkin boleh sekarang kita beralih dari sebelumnya sesi pertanyaan, sekarang sesi menjawab. Mungkin dijawab juga sesuai urutan dari tadi yang bertanya ya. Oke, Mbak Deswin masih di sini nggak? Halo? Halo, oke. Oke, terima kasih banget buat Fadli ya. Aku manggilnya Fadli apa Zaki nih? Zaki ya berarti. Oke. Makasih buat Zaki, makasih buat Kaidar. Sama satu tadi siapa? Dari Vincent ya. Ini memang menarik banget sih kalau ngebahas mengenai minyak itu sendiri. Nah, tadi kalau aku rangkum nih sekalian aja ngejawab pertanyaan dari Vincent dan pertanyaan dari Kaidar ini sendiri. Kan tadi Vincent menanyakan terkait apakah harga minyak ini
memiliki titik jenuh. Nah, sebenarnya gini, harga minyak ini cenderung bukan dari penilaian harganya itu bukan dari produksi. Jadi berapa biaya yang sudah dinilai dalam kontrak harga minyak itu sendiri. Nah, harga kontrak ini yang juga memberikan pengaruh juga terhadap dari minyak ini sendiri, karena itu sendiri. Harga minyak ini tentunya juga secara kontrak mereka memilih ini cenderung dia nggak punya nilai jenuh sih menurutku, karena bisa dilibatkan bahwa ketika ini bisa dicari ketika di situ ada banyak yang ataupun pihak kepentingan untuk pihak yang berkepentingan untuk turut serta menentukan seberapa banyak sih porsi kuat tidaknya sebuah kontrak, karena percaya atau tidak saham itu juga dipengaruhi dari permainan para pemegang saham itu sendiri. Nah, jadi menurutku menjawab pertanyaan dari Vincent sendiri tadi, kalau membicarakan mengenai harga minyak itu sendiri itu cenderung tidak memiliki titik jenuh, tapi ketika itu membahas mengenai kontrak ataupun saham dari harga minyak itu sendiri itu justru memiliki titik jenuh, baik itu titik jenuh jual maupun titik jenuh beli. Menurutku seperti itu sih, Vincent. Baiklah, terima kasih. Oke, suaraku putus-putus ya? Enggak kok, lancar Mbak. Oke, tadi pertanyaan pertama udah kejawab. Terus boleh berlanjut ke pertanyaan kedua yang dari Haidar nih. Tadi ada di chat nih Mbak pertanyaannya. Oke, menjawab pertanyaan dari Haidar. Izin bertanya, tadi masih kurang paham waktu ada penurunan harga minyak jenis WTI, itu maksudnya harga minyak dari WTI yang turun atau semua harga minyak yang berpatokan ke WTI yang turun? Nah, tadi Haidar, yang aku sampaikan itu adalah karena WTI ini berpatokan, maksudnya pasar utamanya mereka itu kan lebih ke benua Amerika. Dan juga target pasar mereka adalah warga negara di benua Amerika. Jadi yang maksudnya itu turun itu adalah negara-negara, baik itu negara bagian di Amerika itu sendiri yang dia itu mengkonsumsi minyak-minyak yang dihasilkan oleh WTI ini sendiri. Jadi jawabannya itu lebih ke ini sih, negara-negara yang dia berpatokan harga minyaknya ke WTI ini sendiri. Gitu sih, Haidar. Karena WTI ini sendiri kan dia juga penghasil minyak juga, dan dia punya kilang minyak yang kualitasnya baik. Jadi minyak-minyak yang dihasilkan dari kilang ini cenderung dibeli oleh negara-negara bagian maupun negara-negara di Amerika untuk diproduksi ulang menjadi bahan bakar. Nah, ketika yang dimaksud ini turun, jadi ketika WTI ini memberikan patokan harga misalnya turun, maka cenderung harga-harga yang dibeli oleh negara-negara bagian ini, maksudnya harga minyak yang minyak yang dibeli negara-negara bagian ini cenderung turun karena WTI ini sendiri yang nentuin gitu. Itu sih, Haidar. Oke, karena udah terjawab ya pertanyaan kedua. Terus untuk pertanyaan ketiga dari Fadli tadi, coba aku jawab juga. Kalau dari pertanyaannya tadi, sebenarnya kalau pandanganku sih sebenarnya bisa ya. Kayaknya iya bisa. Karena apabila investasi itu dibuka sebesar-besarnya, maka kemungkinan oil booming itu bisa terjadi lagi. Karena oil booming itu kan terjadi ketika tingkat produksi minyak di Indonesia itu berada di tahap yang tinggi banget. Nah, jadi dengan adanya investasi dan jadinya banyak proyek migas yang berjalan.
mulai dari proyek eksplorasi sumber daya baru, terus penemuan cadangan baru, sampai kegiatan produksi. Jadi kalau ada dana investasi yang cukup, jadi proyek-proyek ini bisa berjalan dan berkontribusi sesuai dengan penambahan produksi minyak di Indonesia. Gitu, Fadli. Kira-kira udah cukup menjawab belum ya? Aku mau nambahin dong. Oh ya, oke. Oh iya, gimana dulu nih, Fadli? Ada komen dulu? Tambahin aja Dan. Oh iya. Tapi ini aku izin present print ya. Ini aku nunjukkan dari SKK Migas. Nah, itu sebenarnya untuk terkait oil boom. Ini kok. Nah, ini. Nah, sebenarnya terkait oil booming, pemerintah sebenarnya sudah punya target atau ambisi lah, lebih bisa aku sebut sebagai ambisi instead of target ya. Kenapa? Ya itu nanti aku akan jelasin di belakang. Tapi at least pemerintah sudah punya ambisi untuk mencapai mungkin apa yang kamu singgung sebagai oil booming di Indonesia. Oil booming di masa era setelah 2000-an gitu ya. Kalau 1970-an memang pernah gitu kan ya. Ini bentar aku on-cam aja. Nah, ambisi pemerintah ini namanya adalah target 1 juta barel per hari di tahun 2030 atau 1 miliar BOPD tahun 2030. Pasti teman-teman mungkin yang sering baca-baca berita migas pasti udah pernah dengar lah ya tentang target ini kayak gitu. Jadi pemerintah itu berambisi bahwa Indonesia bisa memproduksi minyak itu 1 juta barel per hari di tahun 2030. Sedangkan produksi sekarang itu kurang lebih ada di kisaran 700 ribuan barel per hari. Itu. Nah, sebenarnya SKK Migas atau pemerintah secara umum gitu ya, melalui SKK Migas sebenarnya sudah memetakan kira-kira strategi untuk mencapai oil boom dalam tanda kutip itu ya, atau ambisi 1 juta barel per hari itu bagaimana caranya. Nah, secara umum ada 4 strategi yang dipasang gitu ya oleh pemerintah. Yang pertama ini adalah maintaining high production level, artinya di sini adalah bagaimana caranya memaintain tingkat produksi yang sudah existing gitu. Karena kalau misal ada lapangan minyak yang sudah beroperasi, itu di suatu lapangan minyak atau reservoir minyak gitu ya, itu pasti akan mengalami yang namanya decline gitu. Jadi lama-lama ketika lapangan itu sudah semakin lama berproduksi, itu tingkat produksinya sudah nggak akan setinggi ketika awal lapangan itu beroperasi, lama-lama akan menurun gitu. Nah itu umumnya penurunannya itu mengikuti logaritmik gitu ya, mengikuti logaritmik secara logaritmik gitu. Nah itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk maintain high production level. Misalnya dia maintenance sumur-sumur yang sudah ada, namanya kegiatan WIWO singkatannya ya, itu kepanjangannya Well Intervention Workover gitu. Atau mungkin juga bisa teknik-teknik reservoir management itu ada ya, bagaimana caranya kita memaintain misalnya memaintain pressure reservoir, memaintain temperatur reservoir dengan cara misalnya injeksi air gitu ya untuk meningkatkan pressure reservoirnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, transforming resource into production. Artinya di sini ada lapangan atau ada cekungan gitu ya, kalau di migas ini istilahnya cekungan ya, atau basin itu yang sudah tereksplorasi, sudah proven resource-nya, cuma belum produksi. Nah, tantangannya adalah gimana mentransformasikan resource yang sudah proven itu menjadi lapangan yang berproduksi gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pakai EOR atau Enhanced Oil Recovery. Itu adalah suatu teknik untuk meningkatkan produksi minyak. Itu yang kalau di sini secara spesifik adalah metode chemical atau pakai injeksi kimia. EOR sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada cara thermal atau menggunakan secara spesifik pakai steam flood. Dari namanya steam itu uap, flood itu banjir gitu ya. Berarti reservoirnya itu dibanjiri uap. Itu contoh yang sudah berjalan existing di Indonesia sampai hari ini adalah di lapangan Duri di Riau. Itu. Nah, pemerintah ingin melakukan proyek-proyek EOR selanjutnya. Karena sekarang proyek EOR itu yang berjalan baru satu itu di Duri, itu sejak tahun 1977 sampai sekarang belum pernah ada proyek EOR lagi yang sudah berjalan secara full scale di lapangan gitu ya.
terutama karena masalah biaya gitu. Nanti masalah IOR ini kebetulan sekitar bulan Juni Migas itu, riset Migas dia mengadakan webinar tentang IOR, nah itu nanti bisa ikut aja. Lalu yang keempat adalah eksplorasi di cekungan-cekungan yang belum tereksplorasi gitu. Nah Indonesia ini untuk migas dia punya sekitar 120-an cekungan ya, cekungan migas. Ini datanya aku lagi nggak buka karena tadi memang ini kan pertanyaan yang sifatnya tiba-tiba gitu ya, jadi aku belum siapin datanya. Tapi yang dari aku ingat Indonesia punya total cekungan migas itu sebanyak 120-an atau sekitar 129 gitu kalau nggak salah tepatnya. Dan itu ada sekitar 60 cekungan, kalau aku nggak salah ya, nanti mau dikoreksi, ada sekitar 60 cekungan migas yang belum dieksplorasi sama sekali. Nah ini barangkali kita sambil searching aja cekungan migas di Indonesia itu, pasti ada petanya ini. Nah ini cekungan-cekungan migas yang ada di Indonesia itu ya. Ini dari semua cekungan ini ada banyak cekungan yang belum dieksplorasi, yang warna kuning ini. Ya, yang warna kuning ini didominasi oleh daerah-daerah di Indonesia Timur. Nah, kenapa di Indonesia Timur? Karena di Indonesia Timur itu tantangan teknikalnya jauh lebih besar daripada di Indonesia bagian barat. Nah, jadinya otomatis membutuhkan dana yang lebih besar. Biasanya di sini tuh lautnya lebih dalam gitu ya, dibandingkan yang di Indonesia barat. Makanya butuh investment yang sangat kuat. Contohnya di Blok Masela di dekat Australia sini ya, ada namanya Blok Masela atau lapangan abadi. Itu kemarin Shell sempat investasi, perusahaan dari Amerika ya Shell ya, itu berinvestasi di Masela. Tapi itu pun sekarang dia rencananya sudah mau mundur gitu dari Masela. Sepertinya ya karena masalah investasi. Jadi memang itu membuktikan bahwa di investasi di daerah sini, yang daerah cekungan belum tereksplorasi ini memang membutuhkan biaya yang besar. Nah, kembali ke pertanyaannya Fadli, supaya target pemerintah ini bisa berjalan gitu, ini pasti membutuhkan cost ya yang sangat besar atau investasi, terutama di chemical IOR dan eksplorasi. Karena eksplorasi ini kan kita mencari tahu sesuatu hal yang belum pasti gitu kan. Kalau sudah dieksplorasi dan proven itu kan sudah pasti, kita sudah tahu reservoirnya di mana, kedalamannya berapa, size-nya berapa, misalnya barrel oil cadangannya itu berapa yang ada di dalam reservoir, itu kan sudah proven. Kalau eksplorasi ini kan kita ibaratnya PDKT ke orang yang belum kenal gitu kan. Nah itu kan risknya sangat gede, jadi perlu investasi yang kuat. Dan juga untuk chemical IOR atau IOR secara umum, itu untuk melaksanakan IOR ya, itu perlu membutuhkan tahap-tahapan yang lumayan panjang. Nah, ini aku punya target timeline IOR SKK Migas. Itu untuk menerapkan IOR itu paling nggak ada 5 tahapan ya, 5 tahapan yang harus dilewati. Dan itu costnya tidak murah dan risknya gede, risk kegagalannya ya. Tuh, kenapa risknya gede? Nanti aku ceritakan dari salah satu step ini. Tuh, yang pertama ada studi pendahuluan ini bisa dari studi literatur. Di studi ini tujuannya adalah screening atau scanning awalan gitu ya. Dari setiap reservoir di lapangan itu kira-kira teknik IOR yang cocok itu pakai teknik IOR apa? Di antara 3 tadi, chemical, thermal atau gas. Itu kira-kira dari properti atau karakteristik reservoir di setiap lapangan itu kira-kira cocoknya pakai yang mana nih teknik IOR-nya. Nah itu biasanya sudah ada rule of thumb-nya dari paper penulisnya, aku lupa siapa, tapi itu sudah ada. Misalnya reservoir kan punya banyak karakteristik ya, misalnya dari porositasnya, porositas batuannya, terus viskositas minyaknya, pressure-nya, temperaturnya, kedalamannya, segala macam. Itu sudah ada rule of thumb-nya dari paper. Itu kira-kira untuk range viskositas, porositas segitu tuh kira-kira cocoknya untuk metode yang mana, itu sudah ada. Itu untuk studi. Lalu dilanjutkan di lab test. Nah, biasanya menurut webinar yang pernah aku ikutin, yang bicara orang Pertamina ya, itu biasanya proyek IOR di Indonesia itu banyak gagal di lab test gitu. Nah, kenapa? Jadi ini untuk Indonesia sekarang, selain IOR Duri yang sudah berjalan itu ya, yang di lapangan di Riau itu,
sekarang yang sudah hampir mendekati tahap implementasi adalah di lapangan Tanjung. Lapangan Tanjung di sini mana ya? Nah ini nih lapangan Tanjung nih. Terus kemudian ada Kaji Semoga sama lapangan Minas. Nah di sini ada tulisannya sudah pilot. Artinya lapangan ini sudah ada di tahap ketiga ini ya, tahap ketiga sudah mencapai pilot test. Nah, kenapa baru 3 dari sekian banyak lapangan ini yang berpotensi untuk diterapkan IOR? Banyaknya gagal di lab test atau tahap kedua karena keterbatasan supplier chemical di Indonesia. Karena dari sekian ini kan ini pakai metode banyakan chemical ya nih ya. Ini metode chemical nih banyak nih. Terus CO2 nih gas, steam flood ini thermal. Nah, otomatis kan butuh banyak supply chemical untuk melakukan IOR ini. Nah, di Indonesia itu ya menurut si orang Pertamina ini ya, supplier chemicalnya itu tidak sebagus di luar negeri. Artinya ketika chemicalnya itu diujikan di skala lab, itu biasanya gagal secara spesifik di uji thermal. Artinya di lab test ini, di uji laboratorium ini, itu ada satu studi atau satu tes di mana si chemical ini itu diuji atau disimulasikan gitu ya, pura-pura chemicalnya ini tuh ditaruh di kondisi yang menyerupai reservoirnya. Jadi misal dari segi temperatur, dari segi pressure, itu dites dalam skala laboratorium, dalam skala yang kecil. Nah itu biasanya gagal di situ karena chemicalnya kurang bagus. Nah otomatis kan harus impor chemical nih. Nah impor chemical kan pasti lebih mahal dari menggunakan chemical dari dalam negeri. Nah ini kenapa untuk IOR itu butuh biaya yang besar gitu. Dan juga dari pilot, komersial, sampai full field implementation itu pun ya risknya juga tidak bisa dibilang kecil gitu ya. Event Tanjung, lapangan Tanjung, Kaji, Semoga, Minas ini sampai sekarang juga kita belum pernah dengar dia sudah benar-benar full field implementation kan. Padahal Tanjung itu sudah sejak mulai 2017 itu sudah mulai pilot gitu. Dan ini target di sini ya, itu aslinya ini yang warna hijau itu menandakan full implementation secara skala lapangan. Itu pun sampai sekarang kita belum pernah mendengar beritanya, apalagi karena ada gambaran dari COVID-19 gitu kan. Ini pasti timeline-nya akan mundur semua ini gitu. Nah makanya untuk bisa mencapai 1 juta BOPD di tahun 2030 itu dengan 4 strategi ini ya pasti butuh investment yang kuat gitu, terutama yang 2 terakhir nih ya, IOR sama Giant Discovery. Jadi bener banget itu kalau investasi dibuka selebar-lebarnya ya jelas saja seperti yang udah dibilang Michelle, pasti proyek-proyek itu akan lebih mudah untuk jalan gitu ya, karena nggak ada duit, no money no party gitu ya, nggak ada uang, nggak ada duit, ya proyek nggak bisa jalan gitu. Nah kayak gitu insight dari yang bisa aku share supaya memberikan pandangan lebih luas gitu. Kira-kira itu misal nanti kalau sudah ada investment, itu nanti investment itu akan disebar di sektor atau di strategi mana aja gitu. Nah itu kurang lebih nanti akan disebar di 4 strategi ini untuk mencapai oil boom yang kamu bilang tadi. Gitu Fadli. Oke, terima kasih Vincent. Tapi aku masih ada pertanyaan lagi soalnya. Kalau misalnya masih boleh. Nggak apa-apa, coba disampaikan aja. Nah ini kan aku pas kemarin tuh pas mata kuliah tersebut ada salah satu case study juga kan tentang ekstraksi minyak dari shale oil. Nah aku tuh masih agak ragu gitu, apakah shale oil ini bisa jadi the next oil booming di Indonesia selain dari offshore oil itu atau tidak? Karena kan yang aku tahu dari yang dijelasin oleh dosen pengampu mata kuliahku itu teknologi shale oil itu masih mahal kan. Nah, apakah dengan keterlibatan antara investasi atau penemuan ladang shale oil di Indonesia serta cara proses ekstraksi yang ekonomis dan optimal itu, apakah shale oil ini akan berpotensi menjadi oil booming di Indonesia pada masa depan atau tidak? Terima kasih. Siapa, Michelle atau Mbak Desmin, atau kayaknya langsung aku aja ya karena ini technical ya. Nah itu tentang shale oil
itu sudah proven bikin salah satu negara jadi oil booming, tapi di Amerika. Ya, itu sekitar tahun mungkin aku lupa persisnya ya, 2010-an atau mungkin sampai 2015-an. Itu Amerika itu mengalami oil boom karena dia menemukan teknologi untuk ekstraksi shale oil. Ya, itu benar-benar produksi di Amerika itu meningkat tajam, even dampaknya tapi negatif akhirnya. Akhirnya shale oil di Amerika ini dia berdampak pada penurunan harga minyak dunia karena supply-nya meningkat sedangkan demand-nya tetap konstan gitu kan. Nah, akhirnya malah harga minyak turun gitu. Nah, mungkin kalau yang dibilang dosen kamu yang terkait teknologi shale itu masih mahal atau enggak, itu mungkin perlu ditinjau lebih lanjut variabel penentu harga shale teknologi itu apa aja gitu. Mungkin karena Amerika sudah lama menerapkan shale oil gitu ya. Berarti kan mereka sudah punya teknologinya, sudah familiar dengan teknologinya. Otomatis kan mereka tidak perlu tidak perlu impor teknologi shale kan ya, karena bisa menggunakan sumber daya dari dalam negeri. Mungkin untuk menerapkan shale di Amerika akan lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah, mungkin yang dimaksud teknologi shale masih mahal itu relatif apabila diterapkan di negara yang belum pernah menerapkan shale sebelumnya itu. Artinya bisa-bisa aja karena sudah terbukti dari Amerika kan, mereka dengan memanfaatkan shale bisa membumingkan tingkat produksinya itu. Cuma ini yang perlu di studi pustaka dulu ya. Aku belum studi pustaka berapa potensi shale oil di Indonesia, itu misalnya berapa barel oil ekivalen itu di Indonesia ada berapa. Kalau memang jumlahnya relatif besar gitu ya, itu ya bisa-bisa aja asalkan memang, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya yang pertama Indonesia harus menguasai teknologinya dulu. Lalu yang kedua ya untuk bisa menguasai teknologi itu, untuk impor teknologi atau transfer of knowledge pasti butuh investasi gitu kan. Jadi ya bisa-bisa aja gitu. Nama teknologinya BTW hydraulic fracturing ya, nama teknologinya itu hydraulic fracturing, itu bisa di search aja. Itu yang teknologi untuk ekstraksi shale oil di Amerika, itu namanya hydraulic fracturing. Nah, ya bisa-bisa aja asalkan ada investasi. Cuma aku belum pernah melihat pemerintah itu benar-benar menaruh berita atau menaruh perhatian pada ekstraksi shale oil gitu. Aku belum tahu penyebabnya apa. Ini mungkin lebih tepatnya ditanyakan pada mungkin instansi pemerintah langsung yang dia benar-benar pegang data resource-nya gitu ya. Ya hipotesisku antara mungkin total resource shale oil di Indonesia itu nggak terlalu besar. Itu hipotesis pertama. Atau yang kedua ya karena masalah teknologi tadi, karena belum punya teknologinya. Atau ya mungkin ketiga karena ya lebih banyak resource lain yang teknologinya sudah lebih mature gitu. Jadinya pemerintah ya udahlah, karena teknologi yang lebih mature aku pakai yang ini aja daripada mengembangkan suatu resource dengan harus mendatangkan teknologi yang baru, otomatis kan cost-nya gede juga. Nah itu ya mungkin pemerintah jadi tidak menjadikan itu prioritas gitu. Kalau komentar dari aku sementara itu aja sih yang bisa aku kasih insight. Tapi yang jelas kalau kita bisa memanfaatkan shale oil ya pasti akan setidaknya membantu sharing ke produksi minyak nasional. Cuma mungkin tidak akan signifikan itu karena antara keterbatasan resource-nya memang kecil atau memang karena ya pemerintah enggan untuk mengembangkan teknologi hydraulic fracturing itu tadi. Ada banyak faktor yang harus dikaji gitu sih untuk bisa menentukan dia bisa mendukung oil booming atau enggak. Tapi setidaknya bisa nambah porsi sedikit gitu. Oke, terima kasih Fen. Tapi aku masih boleh tanya lagi nggak? Soalnya ini menarik banget soalnya. Aku masih pemula sekali untuk di dunia migas ini. Oke. Ini masih ada waktu kan? Bisa satu pertanyaan lagi ya? Oh iya. Ini aku pas kemarin kan tentang ekstraksi juga shale oil itu aku mengajukan pertanyaan apakah kandungannya itu sama atau tidak dengan yang offshore oil atau jenis-jenis oil yang didapatkan dari reservoir tempat lainnya. Nah itu aku masih belum mendapatkan satisfaction answer yang
menurutku logis itu kalau dari dosen maupun dari presentator itu mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya ada yang tahu untuk insight pemahamanku tentang migas ini. Terima kasih. Oke. Berarti kayak terkait itu ya, kandungan chemical compositionnya di shale oil itu apakah sama seperti oil yang ada di reservoir pada umumnya yang kita sering dengar di offshore gitu kan ya? Ya, apakah kualitasnya itu bisa bersaing dengan minyak bumi yang lainnya? Iya, itu aku jujur aja aku langsung jawab aja. Kalau tentang itu aku belum pernah baca chemical composition detailnya seperti apa. Tapi ini aku lagi buka Google ini ya. Ini di Google itu ada kayak quick question gitu. Quick question kalau kita bisa searching di Google kan kayak ada rekomendasi pertanyaan tuh ya. Nah itu ada pertanyaan, is shale oil better than crude oil? Nah itu dia bilang it may contain higher concentration of olefins, oxygen, and nitrogen than conventional crude oil. Some shale oils may have higher sulfur or arsenic content. Ya itu kita perlu studi lebih lanjut karena aku juga belum belajar kalau tentang chemical composition-nya. Ini pasti orang reservoir engineer sih yang sebenarnya paling berkompeten untuk menjawab itu, yang dari teknik perminyakan, yang spesialisasi reservoir engineering. Tapi kalau melihat dari kalimatnya itu tadi ya, dia bilang ada namanya sulfur gitu, terus ada arsenic content yang lebih tinggi gitu ya. Itu mungkin nanti apa ya? Kalau secara kasaran mungkin agak kualitasnya mungkin agak di bawahnya kali ya, karena kalau sulfur itu, kalau sulfur ya berarti kan dia es, itu mungkin kalau dia bisa bereaksi dengan hidrogen gitu kan nanti menghasilkan H2S. Nah H2S ini kan juga dia sifatnya korosif kan ya, sifatnya korosif sulfur itu. Kalau menjadi H2S itu nanti pasti akan berpengaruh pada equipment processing facility-nya, misalnya jadi korosi, atau mungkin kalau terjadi kebocoran H2S itu kan toksik kan, kayak kemarin berita yang kebocoran H2S di PLTP Sorik Marapi itu kan juga bunuh orang tuh. Nah itu pasti perlu fasilitas khusus untuk mengolah si sulfur ini. Kalau di processing facility, kalau kamu dari teknik kimia pasti lebih familiar. Aku pernah dengar ada namanya sweetening facility. Jadi gas itu dibuat jadi lebih manis dalam tanda kutip. Manis di sini artinya kita menghilangkan konten-konten asam dari gas itu. Misalnya CO2 sama H2S. Itu ada sweetening facility, ini aku tulis namanya sweetening. Gas sweetening unit itu ya. Nah itu bisa dibaca lebih lanjut. Nah mungkin kalau kandungan sulfur yang lebih banyak pasti mungkin ada perlu perlakuan khusus gitu ya. Sama kalau ketika di downstream, ketika sudah dipakai di kendaraan, sulfur itu dia menurunkan nilai kalor dari bahan bakar. Jadi kalau semakin tinggi kandungan sulfur di bahan bakar, itu nilai kalornya akan lebih rendah gitu. Nilai kalor dalam satuan megajoule per kilogram gitu ya. Jadi artinya dalam 1 kilogram bahan bakar itu dia mengandung berapa energi dalam satuan megajoule. Itu kalau kandungan sulfurnya lebih tinggi itu dia memengaruhi atau menurunkan tingkat nilai kalor dari bahan bakar itu. Nilai kalor itu bahasa Inggrisnya heating value ya. Ada LHV, ada HHV. Kalau HHV itu higher heating value, kalau LHV itu lower heating value. Nah itu secara umum kalau ada sulfurnya lebih tinggi, itu dia lebih rendah itunya nilai kalornya. Jadi secara umum sih, kalau sekilas ya, kayaknya dia kualitasnya memang lebih rendah daripada crude oil pada umumnya. Cuma karena aku juga ini barusan benar-benar baca dan berdasarkan interpretasiku, dan aku kaitin sama apa yang sudah aku tahu selama ini itu, ya ini kalau menurut kasaranku sih sepertinya dia lebih rendah itu. Cuma memang perlu studi lebih lanjut gitu sih Pak. Bisa kita belajar bareng-bareng gitu. Mana oke. Itu memang kalau untuk vaksinasi minyak bumi itu memang harus perlu dikeluarin dulu kandungan sulfurnya yang pertama. Saya sepakat sebenarnya absorber atau absorpsi yang Iya.
sudah lumayan sih, kan mungkin aku cari-cari sendiri jurnal atau referensi yang lain untuk tentang shale oil ini, karena memang salah satu potensi yang sumber daya alam terbarukan yang baru aku dengar tentang minyak bumi dari satu ini. Karena yang selama ini kan kita dengarnya dari offshore atau dari lahan-lahan yang lainnya. Iya. Tentang shale oil itu, kalau tentang pengalaman lomba ya, kalau kenal Mas Aan, sekjennya DEM tahun 2019, itu dia pernah ikut lomba case study oil and gas di Borais di Pajajaran. Itu dia nge-propose salah satu inovasinya pakai shale oil gitu. Itu lapangan minyaknya di Indonesia kalau nggak salah. Nah itu berarti mungkin dari sudut pandang Mas Aan, dia melihat bahwa di lapangan yang jadi case study-nya itu mungkin punya potensi shale oil gitu ya. Nah itu kalau mau diskusi lebih lanjut sama Mas Aan juga bisa sih tentang shale oil gini, karena dia pernah propose itu sebagai solusinya dia di lomba. Tuh. Oke. Terima kasih Fen dan Michelle serta Desvin atas jawabannya. Oke, makasih Adven atas tambahan insight-nya. Juga udah membantu menjawab juga. Terus Fadli juga makasih untuk pertanyaan lanjutannya, jadi lebih mendalam juga nih dari ilmu-ilmu yang udah disampaikan tadi, dan dari pertanyaan dan sharingnya akhirnya kita dapat banyak insight-insight baru. Dan juga tadi istilah baru juga ya yang ada di chat juga, itu boleh nanti next bisa didiskusikan lebih lanjut sama kita. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih, biar nggak kemalaman juga, mungkin untuk sesi pertanyaan dan menjawab aku tutup dulu. Dan sebelum closing, kalau diperbolehkan, teman-teman boleh nih on cam dulu nih, supaya untuk keperluan dokumentasi ini akan kami screenshot dulu. Nanti ini untuk screenshotnya akan diabadikan oleh Mbak Desvin ya. Apakah kita tunggu dulu semenit lagi ya? Oke, boleh banget Michelle. Tunggu semenit lagi aja dulu nggak apa-apa. Oke, karena udah 1 menit, ini ya teman-teman ya, aku mulai sesi dokumentasi. Nah, jadi ada 1 sesi nih. Aku hitung dari aba-aba 3, 2, 1. Oke, udah. Makasih. Aku kembalikan ke Michelle ya. Oke, terima kasih Mbak Desvin sudah bantu untuk keperluan dokumentasinya, dan juga teman-teman yang sudah bersedia untuk foto. Karena udah berakhir juga, sekalian closing aja ya. Makasih teman-teman untuk kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu dan materi dan sharing tadi semuanya itu dapat bermanfaat sebagai ilmu dan wawasan tambahan untuk teman-teman, dan semoga bisa berguna juga untuk keperluan kuliahan atau di masa depan nanti. Sekian dari aku dan Mbak Desvin. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat, atau yang masih ngejar deadline, semangat semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Makasih semuanya.